Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa, Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah memasuki bulan Desember, masa Advent Natal, dan kita belajar sebuah tema besar, pengakuan para saksi Natal, di mana kita akan belajar dari pengakuan mereka yang mengalami pelaku sejarah peristiwa Natal seperti Elisabet, Maria, Zakaria, para gembala dan juga Simeon. Karena itu, mengawali persekutuan kita di bulan Desember, kita akan membuka tema Elisabet, Tuhan berkenan menghapus aibku, yang diambil dari Injil Lukas pasal pertama ayat 5 sampai dengan 25. Kini sahabat Petra, mari bersama kita siapkan hati untuk memasuki hadirat Allah. Kita mengambil waktu teduh untuk mengarahkan hati, pikiran dan jiwa kita kepada Tuhan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan menerima kebenaran sabda Tuhan, kesaksian Elisabet, sebuah pujian menghantarkan kita. Oh datanglah Immanuel. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersukacita atas setiap perbuatan tangan-Mu yang melimpahi kehidupan kami dengan segala kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan-Mu yang tidak berkesudahan. Engkau telah membawa dan menghantar kami di bulan penghujung tahun ini, Desember 2025, dan kembali kami akan merayakan Advent Natal. Karena itu ya Bapa, kami belajar firman Tuhan dari kesaksian para tokoh, para pribadi yang menjadi saksi sejarah peristiwa kedatangan-Mu. Dengan demikian, kami pun juga boleh mengalami Natal sebagai kuasa dan membuat kami dapat merayakan kehidupan dan bukan hanya sebuah perayaan ritual semata. Mari ya Roh Kudus, Engkau membuka hati dan pikiran, menerangi batin dan jiwa, memampukan kami untuk dapat mendengar dan mengerti, sehingga kami pun juga boleh menjadi pelaku firman, menjadi saksi-saksi Natal di zaman ini. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa kesalahan kami. Kiranya kami sungguh bersukacita oleh sabda-Mu. Kiranya kami boleh hidup sebagai pelaku firman. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Dan kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini kesaksian Elisabet. Tuhan berkenan menghapus aibku. Bersama kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan Injil Lukas pasal pertama ayat 5 sampai ke 25. Demikian sabda Tuhan, satu perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Demikian sabda Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci.
Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku." Dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Demikian firman Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang penderitaan, kita selalu memiliki pandangan sungguh tidak pantas ketika ada orang yang baik, lebih-lebih orang yang saleh harus menderita. Kita lebih senang, paling tidak merasa layak dan pantas bahwa penderitaan itu dikenakan kepada mereka yang jahat, mereka yang tidak taat, mereka yang telah melukai hati kita. Itulah yang pantas untuk mendapat penderitaan. Kita tidak akan pernah tega melihat orang baik justru menanggung penderitaan. Tetapi kalau kita mau mendengar firman Tuhan, justru jauhlah berbeda. Firman Tuhan justru mengatakan kalau ada orang jahat lalu menderita, harusnya dia malu oleh karena penderitaannya. Sebab itu bukan penderitaan yang baik, itu adalah buah dari kejahatannya. Sebaliknya, kalau ada orang baik dan ia menderita, bukan rasa tidak tega, tetapi bersukacitalah. Karena jika kita berbuat baik, tetapi karena itu kita harus menderita, dikatakan itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah sebuah kehormatan bahwa kita mengalami penderitaan Kristus, karena Kristus pun menderita bukan karena kesalahan ataupun kejahatan. Maka sebuah hal yang harusnya tetap kita syukuri, kalau kita baik, tetapi kita juga harus menanggung derita. Dengan demikian kita boleh belajar jangan melihat penderitaan hanya sebagai akibat, dan juga jangan melihat sebuah penderitaan untuk menghakimi mereka yang menderita. Penderitaan tidak semata-mata harus dikenakan kepada mereka yang jahat. Demikian juga yang kita temukan, sahabat Petra, dalam firman Tuhan hari ini. Mengisahkan sebuah keluarga, suami istri, Zakaria dan Elisabet. Mereka hidup dengan penuh kebaikan karena mereka melayani Tuhan. Kedua-duanya keturunan Lewi, keturunan Harun. Zakaria seorang imam, dan berarti ia memiliki kedudukan untuk melayani Tuhan. Dan firman Tuhan tadi juga mencatat bukan hanya peran dan ritualnya. Dikatakan keduanya benar di hadapan Tuhan. Berarti Zakaria dan Elisabet serius dengan imannya. Keduanya menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Berarti ini pasangan keluarga yang benar-benar taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan, bahkan dikatakan dengan tidak bercacat. Tentu maksudnya bukan berarti mereka tanpa dosa, tetapi mereka sungguh-sungguh saleh, sungguh-sungguh ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Namun firman Tuhan pun melanjutkan kisah, tetapi suami istri ini tidak memiliki anak. Sebuah penderitaan dan juga sebuah kesedihan. Bukan hanya penderitaan sementara, tetapi juga penderitaan yang panjang. Sebab dalam Yudaisme, tidak memiliki anak adalah sesuatu yang hina dan aib.
William Barclay pernah mencatat dan menyampaikan bahwa tradisi para rabi mengatakan orang-orang yang dianggap hina, aib, orang-orang yang bahkan dikucilkan oleh Allah, setidak-tidaknya ada dua. Pertama, seorang yang tidak kawin. Mereka yang tidak memiliki pasangan atau tidak memiliki istri itu dianggap hina dan aib. Dan yang kedua, mereka yang berkeluarga memiliki pasangan tetapi mereka tidak memiliki anak. Itu pun juga sebuah keaiban. Dan penderitaan Zakaria Elisabet berlanjut terus-menerus, berlarut-larut sampai mereka menginjak usia tua, usia lanjut. Mereka sudah meminta terus-menerus, bahkan sampai mereka tua, tetapi seakan-akan doanya tidak didengar dan Tuhan tidak lagi memberikan anak. Elisabet mandul dan mereka sudah terlalu tua. Tapi mari kita boleh tetap meneladani bahwa sekalipun mereka tidak dikaruniai anak, mereka menderita, tetapi mereka taat dan saleh. Mereka masih dengan sepenuh waktu dan juga sepenuh hati untuk hidup melayani Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini kita bisa mengerti bahwa orang yang saleh sekalipun, yang hidupnya untuk melayani Tuhan sekalipun, juga mengalami penderitaan, bukan hanya sesaat. Penderitaan yang berlarut-larut, bahkan seolah-olah Tuhan tidak mendengar doanya dan seolah-olah hidupnya tidak diberkati. Dan di sini justru kita bisa melihat orang beriman berarti orang yang hidupnya bukan tanpa pergumulan. Kita setia, kita percaya, tidak berarti lalu hidup kita selalu nyaman, sehat, kaya, dan dipenuhi dengan mujizat-mujizat yang sensasional. Tidak serta demikian. Menderita sekalipun juga tidak menunjukkan bahwa dia beriman lemah atau bahkan orang berdosa. Zakaria Elisabet saleh tetapi menderita. Dan justru itu malah menjadi teladan. Sekalipun menderita, berlarut-larut, bahkan dipandang, dikucilkan, dan hidup yang tidak diberkati, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan dalam hidup dan pelayanannya. Sampai kemudian firman Tuhan mengisahkan, ketika Zakaria mendapat giliran melayani, di sanalah malaikat Tuhan menampakkan diri. Doamu telah dikabulkan. Demikian kata malaikat Gabriel. Sahabat Petra, ini berarti mereka tidak sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Semua didengar, semua dijawab, tetapi menurut hikmat dan rancangan Tuhan. Bahkan mereka akan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Yohanes, yang kehadirannya akan mendatangkan sukacita. Doa yang belum dijawab bukan berarti doa yang tidak didengar atau ditolak oleh Tuhan. Dan justru karena itu orang harus tetap berdoa dengan tekun. Karena dengan berdoa ukurannya bukan pengabulan, ukurannya adalah kita semakin mengerti dan memperjelas apa ketetapan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yohanes akan datang membawa sukacita karena setiap orang boleh bertobat dan berbalik kepada Allah. Bahkan ia dikatakan datang dengan kuasa Elia, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi di sini juga ada catatan. Zakaria justru ragu, lalu ia menjadi bisu karena meragukan firman yang disampaikan utusannya, malaikat Gabriel.
Ada saatnya Tuhan menegur ketika kita tidak percaya. Lebih-lebih seorang imam hidup untuk melayani Tuhan, tetapi ia malah meragukan kuasa Tuhan sendiri. Maka Tuhan menjadikan bisu. Ada saatnya ketika kita meragukan kuasa Allah, Tuhan menegur dan mendidik kita. Tetapi sekalipun hukuman datang karena ketidakpercayaan Zakaria, Tuhan tidak membatalkan janjinya. Tuhan tidak membatalkan rancangannya. Kasih karunia-Nya lebih besar bahkan daripada ketidakpercayaan Zakaria. Itulah mengapa Zakaria pulang dalam keadaan bisu, tetapi rencana Tuhan tetap digenapi. Elisabet mengandung, dan di akhir firman Tuhan kini kita bisa melihat kesaksian Elisabet yang mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Terpujilah Allah yang begitu besar kasih karunia-Nya. Ia selalu mendengar doa dan ia selalu menetapkan rancangan yang terbaik untuk anak-anak-Nya. Tetaplah setia melayani. Jangan kendor apalagi gugur hanya karena penderitaan. Janganlah meragukan kuasa Tuhan, karena itu justru akan mendatangkan teguran. Tetapi percayalah, selemah apapun kita, seberat apapun penderitaan kita, kita tetap akan menjadi terbaik di tangan Tuhan. Aib telah dihapus, kemuliaan dinyatakan. Sang Elia, yaitu Yohanes Pembaptis, justru hadir dari keluarga yang seakan-akan tidak didengar doanya, tetapi justru melahirkan sosok Nabi Elia yang mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Percayalah kepada kasih karunia Allah. Itulah sumber pengharapan, sumber kita tetap dapat bertahan dan melihat jelas kuasa Allah tetap nyata kebesarannya di dalam segala kerapuhan, bahkan kegagalan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema. Karena itu mari kita hayati dan renungkan. Sebuah pujian menghantarkan kita, Kau yang lama dinantikan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, menghaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami kepadamu. Karena firman-Mu sungguh berkuasa dan meneguhkan kami bagi mereka yang seakan-akan tidak didengar, tetapi bahkan Engkau memiliki rancangan yang indah, bukan hanya menjawab, tetapi menghapus aib dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Terima kasih atas sabda-Mu, maka layakkanlah kami yang akan merayakan Advent dan Natal dengan pertobatan, dengan ketaatan dan kesalehan, dengan hati dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bersama doa ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara. Kami memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan bencana, terkhusus bagi saudara-saudara bangsa kami yang menderita karena bencana di Sumatera. Kami boleh tergerak hati untuk berbelas kasih, dan Tuhan pun mengulurkan tangan pertolongan dan pemulihan-Mu di dalam keprihatinan mereka.
Karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, supaya sungguh-sungguh bersama dengan kami, segenap bangsa Indonesia, dengan takut akan Tuhan, kami mewujudkan kerajaan Allah, supaya bangsa kami dipenuhi dengan kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Juga berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Mampukan jemaat-Mu terus bertumbuh dalam kebenaran firman hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya lebih banyak lagi orang mendengar panggilan Tuhan, percaya, dan mendapat bagian tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan kami bersekutu, memuji dan menyembah, bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Maka kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memelihara Radio Petra ini, dan Tuhan pun menopang kehidupan setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan ini. Kini Bapa, kami pun juga mengingat segenap sahabat Petra, mereka yang lemah dan sakit, yang menantikan lawatan Tuhan, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamet Diwates, Ibu Esther Yoyo Eliezer, Bapak Sylvester Rusdi Jatun. Kami pun membawa jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujiono, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widigdo, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumadi PS, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarsih, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, dan Bapak Kusmianto. Kami pun membawa serta segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja. Kami pun mendoakan Mbak Diah, keponakan Ibu Krisna Tuti pasca operasi tulang pipi dan kaki. Ibu Retno Elia Sarjono yang saat ini opnam di Rumah Sakit Tidar Magelang. Ibu Rita Rahayu yang pasca keguguran di Purworejo, istri dari Bapak Simon. Bu Sri Harjanti, ibunda dari Mbak Asri, Ibu Esther, Bapak Dr. Joko Prayetno, Ibu Hesti Yakobus, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Sri Kusbandini Suyut, Bapak Subarkah, Ibu Asih N, Bu Tias Ginting, Bapak Mulyadi, Bapak Herman Yunarto, Ibu Endang Isananto, Bapak Agus Tri Ismudarto bersama Ibu Dani Ismudarto, Ananda Christian Lukas Dewantoro, Ibu Endang Suroso, Ibu Jasmi, Ibu Mardal, Ibu Tina, Bapak Kasino, Bapak Bambang Surono, Ibu Agustina Kristianingsih yang menjalani proses kemoterapi, Bapak Condro, Bapak Haijari, Bapak Ibu Sunarman, Bapak dan Ibu Sariman, Bapak Sutarjo Dimonjali, Ibu Heri Kristiari, Ibu Timotius Tukijan, Ibu Sunarno, Ibu Suraji, Ibu Legowo, Ibu Darsono, Ibu Pardiah Tikno, Bapak Suyadi, Ibu Ninik Prayogo, Ibu Kiswo Sugino, Ibu Edi Ari Widyasti, Bapak Edi Kristianto, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Bapak Pendeta Thomas, Bapak Pendeta Emeritus Sri Handoko, Mas Daniel Wicaksono, Mas Bernard, Mbak Elsa, Mbak Adelita, Mbak Gama, Ibu Markus Sumatri, dan Ibu Ambar yang
Jadi jemaat GKJ Ambarukmo, Ibu Debyo, Ibu Heni Rucito, Ibu Lestari Ningsih, Bapak Setiadi, Bapak Priyanto, Ibu Yuniati Tasrip, Bapak Wartono Saputro, Bapak Kadar Samsi, Ibu Lestari, Bapak Subiantoro, Ibu Asih Pratiwi, Bapak Gito Utomo dan Ibu Projo Suwarno, serta segenap sahabat Petra mereka yang lemah dan sakit, dan berdoa bersama dengan kami. Tuhan melawat, jamahan Tuhan yang penuh kuasa, darah Kristus yang menghidupkan dan memulihkan. Tuhan anugerahkan kekuatan, kami pun dapat menanggungnya. Tuhan anugerahkan penghiburan, sehingga kami tetap berpengharapan di balik segala kelemahan kami. Dan di dalam kuasa nama Yesus Kristus, darah yang kudus dan belas kasih Allah yang sempurna, karuniakan pemulihan, kesembuhan, kelepasan bagi Bapak Ibu Saudara kami yang saat ini lemah dan sakit. Kami pun memohon penghiburan. Tuhan karuniakan atas keluarga besar almarhum Bapak Lukas Budiarto, keluarga almarhum Bapak Endro Nugroho, keluarga almarhum Bapak Pendeta KH Sukanto. Mereka semua berduka, kehilangan. Kiranya di dalam kuasa kebangkitan Kristus kami diteguhkan dan dipulihkan. Sebab mereka di balik kematian justru telah usai. Dan dalam rahmat-Mu mereka boleh berbalik, pulang ke pangkuan Tuhan dan menikmati segala kemuliaan dan kesempurnaan kasih Tuhan. Hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan dan mampukan mereka tetap melanjutkan kehidupan di dalam kasih dan iman kepadamu. Kini kami pun mendoakan bagi segenap Adi Yuswo. Mereka yang berusia lanjut yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiase Sumarjo Hadi Siswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Murdopo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Ponirin di Krica, Bapak Wiranto di Dayu, serta bagi Bapak Ibu Sukir Muji Widodo, beserta segenap sahabat Petra yang berusia lanjut. Tuhan karuniakan umur panjang, kekuatan dan kesehatan. Tuhan melindungi, memelihara dan menuntun kehidupan mereka. Dipenuhi dengan sejahtera, jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Berkati keluarga kami untuk sungguh hidup taat dengan saling mengasihi, mengampuni, dan melayani. Menjadi keluarga yang hidup dan menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati anak-anak kami yang dalam proses pembelajaran, terlebih beberapa akan menghadapi ujian akhir semester ataupun asesmen sumatif akhir semester. Mampukan dalam ketekunan, kejujuran dan tanggung jawab menunaikan tugas. Mereka mendapat hasil yang terbaik dan Tuhan dipermuliakan. Anak-anak kami yang belum bekerja, Tuhan karuniakan supaya talenta mereka boleh berkembang dan menjadi saluran berkat. Karuniakan juga anak-anak kami dengan penuh tanggung jawab, ketekunan dan kejujuran, supaya sungguh karya tangan anak-anak kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup, Tuhan karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak kami membangun keluarga yang dipersatukan Allah sebagai pasangan dan keluarga kudus, kekal, dan tidak terceraikan. Bagi suami istri yang merindukan momongan, Tuhan pun karuniakan keturunan, supaya mereka pun boleh bersukacita mengasuh mendidik anak-anak perjanjian, di mana anak cucu kami mengenalmu, mengasihimu, dan berbakti kepadamu turun-temurun. Berkati juga setiap pergumulan kami yang tidak terungkap. Karuniakan hikmat dan iman supaya kami percaya dan bertahan.
dalam pergumulan Engkau Allah yang turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Engkau Allah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga sekalipun kami bergumul, kami tidak menjadi lelah dan lemah. Kami tidak menjadi jauh dari Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi pergumulan justru menjadikan harapan kami jelas dan nyata. Karena dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, Engkau turut bekerja dan menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Doa kami begitu panjang dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan memberi yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Karena doa ini sungguh kami panjatkan, bukan beralaskan kekuatan amal kesalehan kami. Doa ini kami panjatkan sepenuh iman kami di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Dengarkanlah doa kami. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fitra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati dalam doa permohonan dan syafaat kita. Dan jika Tuhan telah mendengar, Ia menghendaki kita memenuhi bagian kita, yaitu percaya, menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pelaku-pelaku doa kita sendiri. Karena itu sahabat Petra menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita melanjutkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah ibadah yang sejati, ibadah sebagai pelaku firman dan sebagai saksi-saksi kuasa Natal sampai saat ini. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 2 Desember tahun 2025. Bagi sahabat Petra yang kiranya berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi tetap ada ucapan yang kurang berkenan. Dan dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.